Hai pecinta motor Suzuki Burgman Street, kali ini saya akan berbagi informasi buat kalian perihal upgrade atau kebutuhan tambahan di motor Suzuki Burgman Street Anda, yaitu pengunci rem tangan untuk rem belakang saat pengereman di jalan turunan, dan juga lampu hajar. Nah, sebelumnya Anda harus menyiapkan alat, yaitu kunci T8, kunci pas 14, obeng, cutter, dan juga pengungkit dari bahan plastik ya, yang keras. Dan juga anti karat semprotan WD ya. Nah, supaya Anda tidak kebingungan bagaimana cara memulainya dan apa saja langkah-langkahnya dan bagian apa saja yang dibuka, maka tonton habis video berikut ini dan jangan lupa Anda subscribe dulu ya. Nah, langkah pertama, mari kita buka sekrup cover bagian atas daripada setir. Lalu gunakan pengungkit plastik tadi untuk mengungkit daripada cover atas supaya mudah terbuka dan tidak lecet atau tergores kalau menggunakan obeng ya. Nah, sudah terbuka bukan? Jadi tidak ada yang patah ya untuk semua pengunci-pengunci dan klip plastiknya. Selanjutnya Anda harus membuka baut ya yang ada di dalam cover tadi. Ada 4 baut hitam dan tadi 1 baut putih ya. Dan harus dibuka semua baut itu. Dan juga spion ya, kiri kanan harus dibuka. Lalu mulailah membuka cover bagian depan ya. Ya, boleh dengan mengungkit dengan pengungkit plastik tadi sampai dia terbuka. Nah, ini dia ya. Dibuka dengan hati-hati agar tidak ada patah bagian kaki-kaki dan penguncinya ya. Ya, selanjutnya buka sekrup atau mur yang dudukan spion ya, agar tidak menghalangi pembukaan bracket daripada rem sebelah kiri. Lalu buka baut 8 dengan menggunakan kunci T8 untuk membuka pengunci daripada lever atau handrem sebelah kiri. Lalu lepaskan lever handremnya dari dudukannya. Lalu kabel rem tangannya dikeluarkan dari handrem lever. Ya, kira-kira seperti itu ya.
Ya, lepaskan juga pengikat daripada kabel switch rem, dan juga soketnya yang warna putih itu dilepaskan. Selanjutnya, lepaskan cover stang atau setir bagian dalam ya, dengan 3 sekrup yang mengikatnya, ada kiri kanan dan juga bagian tengah. Ya, bukalah dengan hati-hati ya. Sudah terbuka, sekarang keluarkan cover setir dari dudukannya. Nah, setirnya jadi telanjang deh, tidak punya cover. Lalu buka baut pengunci daripada dudukan lever handrem sebelah kiri ya. Kemudian buka baut pengunci grip sebelah kiri, lalu semprotkan anti karat tadi ya, untuk melicinkan supaya mudah dikeluarkan karet gripnya. Dan kemudian keluarkanlah dudukan daripada handrem atau dudukan switch rem. Ya, ini adalah komponen handrem yang akan kita gunakan di motor Burgman Street. Ini adalah original Suzuki dari motor Suzuki Address ya. Dan ini nanti akan kita pasang di handrem Suzuki Burgman. Nah, ini adalah lever handrem daripada Suzuki Burgman Street yang mana tidak memiliki pengunci daripada handremnya. Nah, kalau Anda lihat, kedua soket daripada switch remnya berbeda ya. Dan ini nanti kita harus tukarkan switch daripada handrem Address dengan switch rem Burgman Street supaya colokannya pas. Nah, sekarang kita lepaskan dulu daripada switch handrem daripada Burgman Street. Nah ya, tinggal tekan klipnya dan sambil tarik ya. Ini adalah switch rem tangan untuk handrem bagian belakang Burgman Street. Lalu untuk addressnya kita akan lepaskan juga switch remnya ya, dengan cara diungkit dikit terus didorong dan lalu tarik keluar. Nah, ini punya address. Nah, jadi kita copot karena punya address ini nanti yang kita pasang sebagai pengganti daripada lever handrem. Jadi switchnya kita tukar. Jadi nggak perlu motong-motong kabel ya. Switchnya sama. Ya, kabelnya sama, soketnya aja yang beda. Makanya kita tukar saja. Oke. Nah, selanjutnya switch handrem daripada Burgman Street dipasang di dudukan tuas daripada rem tangan address ya. Nah, itu tinggal dorong masuk ke dalam sampai terkunci ya. Nah, itu posisinya ya. Nah, ini jadi soketnya sama nantinya. Jadi kabelnya nggak perlu dipotong atau soketnya nggak perlu diganti, cukup tukar switchnya saja. Nah, itu kan nanti soketnya jadi kembali ke semula bawaan Burgman Street. Oke. Nah, agar memudahkan pemasangan kabel rem tangan ke tuas tempat dudukan rem tangan,
kabel rem tangan maksudnya ya. Maka alangkah baiknya lepaskan dulu pengunci rem tangannya dengan cara lepaskan pin penguncinya ya, boleh pakai obeng sampai keluar ya. Awas jangan hilang dan jangan patah, jangan jatuh, malah nanti nggak bisa dipakai sama sekali. Nah itu ring penguncinya ya, atau pin penguncinya ini dilepas ya. Nah itu jangan sampai hilang ya. Lalu tarik pin penguncinya. Nah itu pin pengunci daripada pengunci rem tangan. Nah tarik keluar ya, jangan sampai hilang. Lalu lepaskan pengunci rem tangan dari dudukannya. Awas, hati-hati ada pernya, jangan sampai mental pernya ya. Pernya nanti pasang seperti semula supaya pengunci rem tangannya bisa ada pegasnya. Dan kemudian masukinlah bracket atau dudukan daripada switch dan lever rem tangan. Nah, lever rem tangan pasangin kabelnya, kabel rem tangan ya. Nah, pasang dengan hati-hati, teliti. Setelah terpasang dengan baik dan sempurna, maka pasanglah lever rem tangannya di bracketnya. Nah, itu ya. Kemudian nanti baru pasangkan baut lever rem tangan ya. Oke ya, pasang dan kencangkan bautnya ya, sesuai dengan sebelumnya, jangan terlalu kencang juga. Nah itu rem tangan sudah terpasang dengan kabelnya, dan sekarang kita akan lanjutkan nah dengan memasang soket daripada switch rem tangan. Nah ini terpasang soketnya sampai mengunci ya. Lalu coba fungsi remnya. Nah remnya ditarik maka lampu remnya menyala, berarti sudah sesuai dulu itu. Ketika handrem ditarik maka lampu rem menyala. Lalu pasangkan kembali pengunci daripada lever handrem ya. Pasang sesuai dengan posisi sebelumnya. Hati-hati ada pegasnya, jangan lupa posisinya ya. Setelah masuk maka pasang kembali penguncinya, klip yang kecil tadi itu. Nah hati-hati pasangnya sampai terkunci bagian pin lever kunci rem tangan ya. Pertama-tama masukin dulu pakai tangan ya. Setelah duduk maka doronglah pakai obeng sampai dia terkunci dan tidak keluar dari gotnya. Nah tuh, pastikan posisinya terpasang dengan baik dan terkunci dan tidak lepas ya. Oke ya, mantap. Nah tuas pengunci rem tangan sudah terpasang dengan baik. Nah saat ditarik rem tangan maka dia bisa kita tarik penguncinya dan dia akan terkunci, dan kita tarik rem tangan dia akan lepas. Lalu disusul dengan pemasangan grip ya. Lalu lanjutkan dengan pengunci gripnya. Jangan lupa murnya
dipasang dan dikencangkan. Ya, baut pengunci grip dipasang dan dikencangkan ya sedapat mungkin. Oke, mantap. Nah, sekarang adalah penggantian daripada saklar atau switch lampu sen, supaya lampu sennya dapat berfungsi lampu hajar. Jadi switch lamanya copot ya, lalu dipasangkan dengan switch barunya. Nah, sehingga nanti fungsi daripada lampu sen bisa juga berfungsi sebagai lampu hajar. Oke. Nah, ini dia contoh saklar yang sudah digantikan untuk lampu hajat ya. Lalu rapikan, pasang soketnya ya, dan juga jangan lupa pasang boot pelindung di bagian belakangnya supaya tidak mudah kemasukan air. Lalu pastikan posisi daripada tuas lever rem tangan sudah pas, lalu kencangkan baut penguncinya ya. Ya, selanjutnya kita akan coba pasang cover setir bagian dalam ya. Setelah posisinya pas, tuas bracket tuas rem tangan pas, maka pasang covernya, dan setelah posisinya pas maka pasangkan ketiga bautnya sebagai penguncinya tadi ya, satu di tengah ya, kemudian ada sebelah kiri setir dan juga ada sebelah kanan setir ya. Ya, jangan lupa juga memasang insulok pengikat kabel rem tangan ke setir ya. Ya, supaya kabelnya tidak ketarik ya. Nah, jadi biar rapi. Nah, dicoba dipasang cover setir daripada bagian depan dan lihat pengunci daripada rem tangan terganjal ya dengan cover setir, maka itu nanti harus dicowak ya. Nah, dicowak, dipotong pas lekukannya saja ya. Jadi harus di cutter ya. Nah, hati-hati pada saat motong, jangan sampai salah atau terlalu lebar. Nah, setelah di cutter, mari kita coba pasangkan kembali. Ya, jika cowakannya atau potongannya sudah sesuai, maka rapikanlah pemasangan cover ya. Hati-hati jangan sampai salah, karena di situ ada penguncinya dan ada posisi terjepitnya. Dan jangan ada yang patah, nanti covernya longgar. Dan ya ganti baru deh kalau ada yang patah. Lalu setelah rapi dan pasangkanlah sekrupnya ya, ada 5 itu ya. Nah, itu 1, 2, 3, 4,
5 sekrup cover bagian dalam setir. Kencangkan dengan baik. Lalu pasangkan cover setir bagian atas. Ya, masukkan sesuai dengan lubang dari penguncinya ya. Dan jangan patah. Lalu pasangkan sekrup cover bagian depan. Ya, setelah rapi maka saatnya kita mencoba hasil daripada pemasangan lever rem tangan dengan penguncinya dan juga pemasangan lampu hajarnya. Nah, inilah lever rem tangan beserta penguncinya ya. Nah, sudah berfungsi dengan baik. Nyalain lampu hajar dengan menggeser tombol ke kiri dan ke kanan, dan lampu hajarnya akan menyala dua-duanya. Nah, demikian informasi kali ini ya guys, dan semoga saja bermanfaat ya. Dan ingat, jangan lupa di subscribe dulu ya. Dan pastikan Anda di video-video kami berikutnya. Bye-bye.